kita ingin masuk surga? Tentu jawabannya iya. Dan itu adalah cita-cita yang tertinggi semestinya. Cita-cita yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Tapi setiap cita-cita tentu difahami harus dengan usaha, harus disertai dengan ikhtiar dan kesungguh-sungguhan. Maka jika surga adalah kenikmatan tertinggi yang diinginkan oleh setiap kita, maka demikianlah kita harus berusaha dan bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan jalan-jalannya untuk menuju surga. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang semua kita bisa, ada yang sebagian kita tidak bisa. Dan oleh karenanya syariat Islam menjadi luas untuk orang-orang yang mampu, yang kaya, maka hampir semua menjadi jalan baginya masuk surga, dengan dirinya, dengan hartanya. Ada memang ibadah-ibadah yang berbiaya besar, pergi haji, pergi umroh, itu ibadah besar biayanya, dan sebagian kita tidak mampu. Tetapi akan tetap ada jalan-jalan yang ringan yang setiap kita mampu melaksanakannya. Maka di antara disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja, barang siapa yang menempuh jalan, menyengaja atau tidak menyengaja, tetapi dia berusaha untuk menempuh jalan, untuk menuntut ilmu, ya sahhalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Maka tentu kapan lagi kita bukan lagi orang-orang yang bersekolah, ya, atau mondok atau pesantren, apalagi kuliah, ya. Kita hanya bisa menggunakan hal-hal yang seperti ini, berkumpulnya kita di masjid. Ya, idealnya tentu diselesaikan dulu zikirnya panjang begitu, baru ada lari. Tetapi sebagian kita tidak begitu banyak waktu sehingga kita langsung, ya, untuk kajian. Tapi pada saatnya nanti apabila yang ikut kajian ini sudah mulai tetap dan memang rata-rata memiliki keluasan waktu yang panjang, maka tentu sistemnya dirubah. Nanti setelah sholat subuh silakan berzikir lama-lama dan baru kemudian taklim dimulai. Ini maka silakan, ya, bisa sambil menyelesaikan zikirnya sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Baik hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada dua perjumpaan di subuh sementara, ya, mungkin nanti Pak Ustadz Riki bisa menampilkannya di hari-hari yang lain. Sementara dengan saya ada hari Rabu dan Ahad pagi. Baik, materi pada hari Rabu kita nanti fokuskan kepada hadis, dan di hari Ahad ini kita dengan Al-Quran, di mana dua hal tadi disebut oleh Rasulullah SAW yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka dijaminlah keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tentang Al-Quran, selain keutamaan secara umum mengkajinya termasuk bagian dari menuntut ilmu, maka mengkaji Al-Quran itu sendiri ada keutamaan-keutamaan yang secara langsung disebut oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang sangat terkenal tersebut dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah man ta'allama al-Qur'an, adalah siapa yang mau mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Artinya ada belajar dan mengajar. Untuk sementara barangkali saya bagian mengajar, Bapak bagian belajar, kali lain bisa sebaliknya. Atau kita ambil ilmu di sini kemudian disampaikan di tempat lain. Tidak harus di majelis. Ternyata keluarga kita juga sebagiannya memang perlu ilmu, yang barangkali sama disuruh ngaji sana sini tidak mau. Ya, ada istri kita suruh ngaji tidak mau, ada anak-anak kita juga suruh ngaji tidak mau. Nah ini pekerjaan siapa akhirnya? Pekerjaan bapaknya sebagai rijal, sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya, kalau tidak ngaji ke orang, mestinya dia ngaji ke bapaknya, seperti itu. Jadi mengajarkan di sini tidak mesti kita menjadi ustaz, tetapi tentu ada transformasi ilmu yang kita lakukan, utamanya kita seorang kepala rumah tangga adalah kepada anggota keluarga. Termasuk, mohon maaf, ada di antara orang tua kita yang kita sayangi, yang kita lahir darinya, yang kita dibiayai olehnya, yang karena kelalaiannya orang tua kita juga ada yang belum bisa baca Quran, bahkan mohon maaf ada yang belum mau sholat. Ini tidak dibebankan kepada orang lain, melainkan kepada kita sebagai putra putri untuk mengarahkannya, bukan mengguruinya, bukan kemudian menentangnya atau membencinya, tidak, tetapi kita bimbing, minimal diberikan contoh. Ini agar apa? Agar tentu saja kita merasa nikmat, Bapak Ibu sekalian, berkumpul di tengah-tengah keluarga. Mempunyai keluarga itu nikmat, ya, senang. Makanya nanti di surga itu digambarkan untuk surga yang mendapatkan kenikmatan yang berkumpul, satu sama lain saling memandang, ada minuman-minuman dihidangkan. Ini keadaan seperti ini seperti sekarang di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa berkumpul, minum teh sama-sama, bersengkerama. Nah, akan sangat disayangkan jika kebahagiaan yang kita bina di dunia ini tidak terjadi di akhirat. Maka inilah Nabi menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Baik, kenapa pula Nabi SAW menyampaikan kalimat tersebut? Disebut kita yang mempelajari Al-Quran ini sebagai orang yang terbaik. Ternyata di kemudian hari ditemukan fakta bahwa belajar Al-Quran itu tidak mudah. Tidak mudah betul-betul, meskipun dijamin oleh Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Tetapi kami sebagai pengajar, ya, menemukan banyak fakta Al-Quran itu sulit bagi sebagian orang, ya, apalagi yang tidak bersungguh-sungguh. Ini ada yang sudah bersungguh-sungguh luar biasa, tetap sulit, ya. Maksudnya apa? Ini tantangan. Bisa jadi sebetulnya sesuatu yang sulit itu kalau usaha lebih, ikhtiar lebih, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, menjadi lebih mudah. Ya, makanya di awal kita berazam, ya, Al-Quran harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka kita sampaikan minimal kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama membaca huruf-hurufnya. Membaca ini
boleh melihat teks, artinya dia melihat mushaf, atau membaca dalam kondisi dihafal. Maka nanti bebas belajar Quran, yang penting benar, meskipun nggak lihat tulisan, belajar dihafal, khalas, tidak masalah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya yang membaca Al-Quran rata-rata dengan hafalan. Sebab mushaf memang belum ada waktu itu. Ya. Sebagian dengan catatannya yang masih acak-acakan, sebagian besar memang dihafal. Termasuk Nabi SAW. Beliau menghafal Al-Quran. Nah, maka proses pembelajaran ya tadi, kalau memang kita kok sulit yang baca ini, terbata-bata dan seterusnya, maka hafalkan saja, dihafal. Tetapi menghafal ini perlu bimbingan dan pengawasan sehingga huruf-hurufnya tidak salah. Baik, jadi membaca yang pertama, dan sepanjang pengamatan kami, membaca Al-Quran tulisannya itulah yang paling sulit di antara kewajiban terhadap Al-Quran yang lainnya. Ya. Jadi nanti ada membaca teksnya. Yang kedua adalah memahami. Memahami jauh lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Ada Al-Quran terjemahan. Ya. Kita baca terjemahannya. Ya. Kita katakan seandainya kita serius membaca terjemahan Al-Quran, nggak usah belajar macam-macam. Maksudnya tidak perlu dengan orang-orang yang hebat, tentu diperlukan, tapi seandainya kita baca Quran dibuka kemudian dibaca saja terjemahannya awal sampai akhir, 50% bisa dipahami sendiri dengan tidak khawatir salah. Ya, tentu 50% yang lainnya perlu penjelasan, penafsiran dan sebagainya. Tapi 50% dibaca saja faham, ya, tanpa harus takut salah. Makanya ada orang-orang non-muslim yang membaca Al-Quran dan ada yang paham lalu masuk Islam dan seterusnya. Ini bab kedua yang lebih mudah, yaitu memahaminya. Nah, bab ketiga ya lebih sulit dari keduanya pada sebagian perkara, yaitu mengamalkan. Mengamalkannya sebagian perkara sulit, sebagian perkara mudah. Ya. Untuk sebagian lagi sesuai dengan keinginan kita, ya. Meskipun sulit dilaksanakan, ya. Kepada bapak-bapak ada ayat, ya. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna. Itu bapak-bapak, Al-Quran nyuruh, nikahilah oleh kalian wanita-wanita dua sekaligus. Jadi ini sesuai dengan umumnya kodrat laki-laki, meskipun tidak dilakukan, ya. Jadi mengamalkannya pada sebagian perkara mudah, ya. Perintah sholat, sebagian kita mudah melaksanakan. Perintah berjihad di negara jihad, mereka luar biasa. Makanya orang-orang yang sekarang berjihad di Palestina tidak merasa tertekan, tidak merasa itu sebuah beban, justru senang dengan adanya itu. Maksud saya adalah dari 3 perkara tentang Al-Quran, yang tersulit adalah mulai membaca teks Arabnya. Ketika kita buka, baca. Kenapa begitu? Karena Al-Quran berbahasa Arab, ya, Al-Quran berbahasa Arab, sehingga ada setidaknya perbedaan pengucapan huruf-huruf yang tidak biasa. Jadi kesulitan itu karena tidak biasa. Kalau dibiasakan nanti jadi mudah. Ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW banyak menyampaikan keutamaan-keutamaannya, khususnya membaca. Di antara yang tadi, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dalam hadis yang lain, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena kelak di hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Jadi tiga, para hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan Al-Quran, maka kewajiban di antaranya adalah membacanya.
Satu lagi motivasi, sebagian orang berlatih membaca Al-Quran dengan niat-niat yang tidak lurus, dan ini menjadikan banyak orang menjadi salah paham atau gagal paham dan putus asa ketika tidak mencapainya. Saya contohkan, sebagian orang ingin mampu baca Quran dengan baik untuk tampil di depan umum, baik menjadi qori panggilan atau sekedar menjadi imam-imam di masjid-masjid daerahnya. Jadi niatnya itu. Kalau niatnya seperti itu, maka akan banyak orang gagal. Karena tujuan-tujuan duniawi jika tidak tercapai, maka orang mudah menyalahkan atau mudah berhenti, apain, hasilnya tidak ada. Atau jadi imam, sudah disuruh jadi imam, ya, malah dibebani jadi imam, ya. Terus disuruh, kemudian mohon maaf, tidak ada yang diberikan untuknya untuk urusan dunianya misalkan. Ini menjadi sulit bagi sebagian orang, ya. Atau sudah jadi qori, tidak ada panggilan untuk membaca Quran, sehingga dia tidak dapat apa-apa. Atau minimal tidak ada orang puji dia, sudah bagus bacaannya, gak ada yang puji. Akibatnya dia juga menyesal, tidak mendapatkan yang dia inginkan. Dan mestinya tidak seperti itu, ya. Al-Quran yang kita baca, para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, yang kita harus pahami, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah artinya perkataan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata seperti ini, kita tirukan, kita ucapkan. Jadi kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah berfirman seperti itu, kita melafadzkannya. Sehingga yang kita ucapkan itu bukan kalimat sembarangan, itu dia kalimat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih satu saat dan sering-seringnya kita membacakannya langsung di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau saya seperti ini, Pak Riki tolong dicek bacaan saya, dan nanti saya berhadapan dengan Pak Riki, hanya dengan Pak Riki. Jadi sesama manusia. Tapi ketika kita sholat, khususnya sholat yang sendirian, kita membaca yang mendengarkan, tanda kutip, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jadi kalau zaman sekarang, kita seperti bernyanyi di hadapan penyanyi dan pencipta lagunya. Mestinya lebih hati-hati. Ya. Kita menyanyikan sebuah lagu, ya. Ini bukan menyuruh ya, tetapi maksudnya kadang-kadang seperti ini gambarannya. Di depan kita ada pencipta lagunya, dia sendiri penyanyinya, dan penyanyi ini dengan lagu ini dia sangat terkenal, banyak dengan kita, tiba-tiba harus menyanyikannya di depan orang. Tentu hadir perasaan takut salah dan sebagainya. Nah, ini pun demikian dengan Al-Quran yang kita baca. Sebagian besar kita membaca Al-Quran hanya ketika sholat. Sebagian ya. Di kapan Anda baca Quran? Lupa lagi ya. Kapan? Mungkin Ramadan tahun berapa saya baca Quran. Dia tidak sadar sehari-hari membaca Al-Fatihah itu dibaca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Aku baca amin, misalkan ya, gancang terlalu cepat, ya kumaha gitu ya. Inilah kenapa kita harus memeriksa ulang kondisi baca Al-Quran kita, karena kita itu akan atau hari-hari setiap hari tampil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
membacakan firman-Nya. Ya. Baik, dari Rasulullah dan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pengantar kajian Al-Quran kita. Maka berikutnya nanti di hari Ahad seterusnya dan termasuk hari ini kita akan membacakan ayat demi ayat. Kalau ada yang perlu rinci saya perincikan, alias ada pelajaran tajwid atau tahsinnya. Ketika kenapa ini dibaca panjang seperti ini, kenapa tertahan kedengungannya, itu nanti bisa kita dijelaskan kalau perlu. Dan apabila memang menginginkan betul-betul dalam kondisi belajar, ya, tentu nanti khususnya yang memang menginginkan pembelajaran secara khusus, ya kita adakan tes. Bapak silakan baca. Ya, ini tidak bisa tidak yang namanya belajar sesuatu yang nyata, ya harus dibuktikan sudah bisa atau sudah benar atau belum. Ya. Sehingga kita ada semacam garansi ketika nanti kemudian mengajarkan lagi kepada anak kita. Dan saya ingin katakan juga, jangan salah, anak-anak kita yang dititipkan sampai di tingkat pesantren pun, ya, itu ada di antara mereka yang karena gurunya tidak benar mengajarinnya, anak itu juga tidak benar dalam menerima pelajaran Al-Quran, apalagi yang bukan pesantren. Ya. Anak-anak SD itu banyak diajari agama oleh bukan guru agama. Yang guru agama itu ketika ditanya-tanya kepada si anak, intinya dia belum bisa baca Quran. Kan hasilnya ada, nah ini kamu begini, gurumu ngajarinnya gimana begini? Oh ya, berarti gurunya yang salah, karena memang tidak punya kemampuan di bidang itu. Jadi anehnya di kita itu, kadang-kadang guru SD itu merangkap-rangkap. Guru bahasa Indonesia merangkap matematika, merangkap agama pula. Nah, ini repotnya. Nah, kalau kita sebagai orang tuanya mampu, maka kurang baik dibetulkannya. Nah, seperti itu. Jadi inilah tingkat kemampuan membaca Al-Quran itu harus sampai tahapan tes. Ya, jadi dicoba dan tidak perlu gengsi, tidak perlu malu. Ini kunci dalam belajar. Dan alhamdulillah di beberapa tempat, ya di sini pun ada hari Selasa siang kalau tidak salah ya Pak Eki. Nah, itu dites. Saya sendiri ada di Masjid Al-Qi hari Kamis siang juga kami mengadakan yang seperti itu, tes. Dan memang pada akhirnya peminatnya sedikit, ya tidak apa-apa, ya yang sedikit itulah yang semoga lebih dikaruniai pahala yang banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya nanti insya Allah kalau bersama kita ini yang pada sudah kenal, bukan malu Pak ya Ibu. Jadi yang ada Pak seserian pun bukan artinya kita belajar sambil ngeri, tapi bagaimana kita belajar supaya mau gitu, jadi tidak dibuat orang yang salah pun menjadi malu dan seterusnya. Nah, ini polanya seperti itu. Baik, hadirin yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pokok utama kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Muzammil, yakni warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran itu, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartilnya apa? Intinya adalah seperti orang Arab membaca Al-Quran, seperti orang Arab yang fasih membaca Al-Quran. Itu makna tartil, tidak berlebih-lebihan. Ya. Baik, jadi pembelajaran kita akan kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Ya, selesainya ya yang ada kepentingan tidak masalah untuk meninggalkan majelis terlebih dahulu. Ya. Baik, kita akan membacakan, nanti saya sekali
Bapak-bapak atau ibu ada yang begitu juga silahkan. Saya bacakan ayatnya awal sampai akhir, kemudian sedikit penjelasan. Ya. Informasi kalau nanti bisa di antara kita ada yang sampai waktu syuruk, ya. Waktu syuruk itu jam 5.20. Jadi setengah 7 sudah bisa melakukan sholat apabila sampai waktu itu, ya alhamdulillah. Kalau tidak nanti selesainya saja. Baik, surah Al-Fatihah adalah rukun sholat, ya. Rukun sholat artinya kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah yang sudah bisa maksudnya, maka sholatnya tidak sah. Jadi seorang sholat tiba-tiba membaca surah Al-Baqarah, hebat baca surah Al-Baqarah 286 ayat, ya. Tapi Fatihah tidak dibaca, proses sholat, ya, percuma, tidak sah. Nah, ini pula yang mendorong, mohon maaf, kalau yang bicara ulama qiraah, ya, ulama qiraah tahunya bacaan benar, bacaan salah, tidak bahas fikihnya. Ya. Kalau ulama fikih kan beda. Ya kalau nggak bisa ini baca ini. Ya, kalau nggak bisa begini ada cerita. Tapi ulama qiraah hanya memandang benar salah. Kalau satu ayat dibaca, satu huruf salah, maka seluruh ayat menjadi salah. Ya, jadi begitu hitung-hitungannya. Kalau satu surat, satu ayat salah, maka satu surat itu salah semua. Ini perhitungan ahli qiraah. Maksudnya tukang baca Quran itu mudahnya, atau ahli baca Quran. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, saya baca khim yang mestinya him, salah satu huruf, maka Bismillah batal, salah semuanya, tegak pakai. Dan mudahnya begitu. Nah kalau Bismillah salah, Bismillah itu ayat 1 dari surah Al-Fatihah, maka Al-Fatihah salah semua. Kalau Al-Fatihah salah semua, berarti sholatnya tidak sah. Ini sakal, ya. Ahli qiraah begitu, ya. Nah, berbeda dengan ahli fikih. Ahli fikih tidak ada beban yang dibebankan kepada seseorang kecuali sekemampuannya. Jangankan baca seluruh Al-Fatihah ada yang salah. Kalau nggak bisa saja masih bisa sholat, ya, dengan membaca tasbih dan seterusnya. Jadi itu. Nah, tetapi ada baiknya ketika ahli qiraah tadi bicara seperti itu, terdorong kita untuk benar-benar dalam memperbaikinya. Baik, setelah saya bisa diikuti, saya pelan-pelan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pada bismillah kebanyakan kesalahannya kurang tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ada pada 3. Bismillahirrahmanir. Tekanannya pada hir dan nir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Sudah biasa bisa. Jadi kadang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Gak ada Rahman, gak ada Al-Quran, gak ada. Ini kesalahan berat. Ya, maka Bismillahirrahmanirrahim. Apa nanya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Penafsirannya singkatnya, Bismillah ini kalimat yang belum sempurna. Ya. Ujuk-ujuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya kalimat ini kemudian lengkapilah dengan perbuatanmu, perbuatan kita. Maka Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang tidak membaca Bismillah sebelum melakukan sesuatu maka terputus. Maksudnya terputus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mau membaca Bismillah, maksudnya kita mau membaca dengan menyebut nama Allah, sehingga dinilai sebagai bentuk tawassul, sebagai keinginan bahwa perbuatan itu dijadikan ibadah atau bernilai ibadah yang mungkin bukan ibadah. Ya. Naik motor kan secara umum tidak bisa dikatakan ibadah, tapi ketika kita baca Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, saya naik motor ini, maka semoga naik motor dinilai sebagai ibadah. Berikutnya agar Allah melindungi perbuatan kita, ya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Karena kalau perlindungan ini memang kadang-kadang cukup sebut nama, ya. Seandainya saya kenal dengan kepala rumah sakit, ya. Kemudian saya qadarullah dibawa ke rumah sakit, suster-suster kita sahabat, seringkali kami terkenal, saya sebut nama, suster punten, eta kepala rumah sakit ya adik saya misalnya. Hanya nyebut nama saja. Tahu kan? Cepat. Ini beda nanti. Maka begitu kita menyebut nama Allah, maksudnya agar kita dibantu oleh Allah dalam lancarnya urusan. Ini tafsiran yang singkat tentang Bismillah. Kemudian jika itu ibadah yang mahdoh terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menyebut Bismillah sebagai ikrar keikhlasan. Saya ini benar-benar melakukannya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, nanti dalam penjabarannya tidak boleh baca alhamdulillah. Sebagian kita yang orang Jawa sulit baca ha, itu sulit. Alhamdulillah. Kalau dengan ha nanti segala sakit, segala tidak enak. Itu alhamdulillah. Artinya terbalik dengan alhamdulillah, artinya segala puji. Alhamdulillah tidak. Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang orang Sunda gampang belajar huruf ha itu karena hari-hari bilang saha.
Saha, kata huruf H, al-ha itu disambung tadinya. Ya. Yang agak repot orang Jawa, saya tidak bisa huruf H. Secara ketidaksengajaan dimaklumi dan difahami, tetapi secara ilmu tetap salah. Jadi nanti kalau ada yang masa iya sih nggak difahami, seperti anak-anak kecil. Ada anak kecil datang ke warung saya misalnya, dia beli palmen. Pak Ustadz beli parlemen, difahami tidak? Difahami lah ya, dia beli parlemen maksudnya. Tapi tetap salah gitu. Dia ucapannya tetap salah, harus dibetulkan. Ini filosofi. Jadi kalaupun nggak masalah sebagai orang, masa Allah nggak paham? Ya Allah maha paham, maha berilmu. Tetapi ucapan kita tetap salah. Kalau kondisinya seperti itu. Jadi alhamdulillah. Nah, dalam ucapan Al-Fatihah ini, dalam hadis Qudsi yang panjang diriwayatkan oleh Muslim, ya, ketika kita menghadap Allah pada saat sholat, Al-Fatihah kita itu dijawab langsung oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kita segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tadi saya di awal bilang bahwa kita berucap di hadapan Allah. Allah langsung jawab dalam hadisnya, Hamidani abdi. Ya, kalau kita, wah hambaku memuji. Allah merasa senang dipuji dengan Al-Fatihah. Dan memang alhamdulillah sekadar untuk pujian kita kepada Allah. Jadi kalau kita merasa harus memuji Allah, kalimatnya adalah Alhamdulillah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa engkau memuji Allah? Itu mudahnya menafsirkan, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah memberikan segala hal kepada kita, dari mulai kehidupan kita, mengurus rezeki bagi kita, dan jangan salah, Allah nanti yang mematikan kita. Repot Pak kalau kita nggak mati. Sebagai orang takut mati. Kalau nggak mati lebih repot Pak. Jadi dimatikan oleh Allah itu satu nikmat. Maka Allah telah berikan itu. Ar-Rahman maksudnya Allah berikan semuanya di dunia, kebaikan-kebaikan urusan dunia kepada semua orang, termasuk orang kafir. Jadi bapak-bapak jangan khawatir, saya nggak akan sholat, nggak akan beriman. Rezeki dikasih oleh Allah. Jangankan kita manusia, kucing merayai kita, itu mudahnya. Tetapi Ar-Rahim inilah yang penting bagi kita. Karena Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang hanya Dia berikan kepada orang-orang yang beriman, dunia dan akhirat. Sekaya-kayanya orang kafir pun ya, maksudnya orang non-muslim ya, atau orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, senikmat-nikmatnya hidupnya di dunia ya, dibanding dengan orang termiskin di dunia, hidupnya paling menderita. Begitu hari pertama masuk kubur, itu langsung terbaik. Orang yang paling bahagia di dunia jadi orang yang paling sengsara. Orang yang paling sengsara, yang taat kepada Allah, menjadi orang yang paling bahagia hari pertama masuk kubur. Ini Ar-Rahim. Kita berharap kepada Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita puji Allah karena Allah Ar-Rahman dan menyiapkan untuk kita dengan rahimnya surga. Ujungnya. Baik. Kemudian Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Riwayat lain Maliki Yaumiddin. Ya, tidak ada perbedaan. Boleh dua-duanya, tapi harus bisa jawab. Kenapa pendek? Riwayat Warsh. Kalau kita punya ini baca Quran cara Imam Hafiz ya. Indonesia, Malaysia dan umumnya manusia di permukaan bumi membaca Quran dengan riwayat Hafiz. Nanti ada riwayat lain seperti yang dengan huruf E, Wadduhi, Wal-laili idza saji, itu bukan dimain-mainkan, bukan, itu ada polanya. Dan tidak boleh campur-campur. Wadduhi, Wal-laili idza saja, tidak boleh campur-campur. Kalau ikut pola ini satu pola ini satu. Termasuk
pola kita dalam Imam Hafiz qiraah yang umum dibaca 2 harokat. Maliki yaumiddin. Maknanya apa? Malik, yang merajai, yang menguasai, yang mengatur seluruh keadaan di hari kiamat. Ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah dia Allah adalah seadil-adilnya hakim? Itulah kejadian di hari kiamat, saat ketentuan setiap manusia hanya Allah saja yang menetapkan. Jadi tidak seperti kita sekarang, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Amplop karena Allah tidak memutlakan kekuasaannya sekarang di bumi, diberikan urusan manusia kepada manusia. Tapi di hari akhirat, Maliki yaumiddin, hanya Allah saja. Jangan harap bisa nyogok malaikat dan seterusnya. Kalaupun mau, harta kita memang dibawa ya ke akhirat, seperti itu. Kemudian ucapan ini dibalas, pula hambaku telah menyanjungku. Ya. Terus dibalas oleh Allah ucapannya. Kemudian ketika hambanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka hanya kepadamu, jangan iyyaka, iyyaka. Ini lafaz yang sebetulkan. Iyyaka nanti artinya enggak ada atau artinya jelek. Tapi iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Qala hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antaraku dengan hambaku. Jadi urusan kita dengan Allah itu hanya itu. Ya. Kita minta pertolongan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu urusan kita dengan Allah. Jadi kalau mau minta kepada Allah. Kalau mau ibadah kepada Allah. Ini poin tauhid. Maka wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maksudnya kalau poin ini terpenuhi, kita memang hanya minta tolong kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Apapun yang kita minta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian faida qala ihdinas siratal mustaqim, apabila seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bapak sekalian, inilah doa pertama di dalam Al-Quran. Kalimat doa pertama di dalam Al-Quran. Al-Fatihah kan surat 1 ya. Dari Bismillah tadi, Alhamdulillah itu belum ada doa. Kita muji terus. Baru sampai ayat inilah kita minta, ihdina, tunjukkanlah kami, as-sirata, ke jalan, al-mustaqim, yang lurus. Kita minta arahan untuk kehidupan kita, jalan yang lurus. Ya. Ya. Kalau sudah minta, tentu yang paling berhak diberi yang minta. Maka kemudian benar, sholat itu menjadi pokok bagi umat Islam. Ya. Sampai-sampai ada ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menjadi mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk siapa? Untuk yang memahami ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau sudah ada petunjuk yang berlaku, seseorang berbuat jahat kepada orang lain, kriminal dan seterusnya, karena dia tahu ini nggak benar. Nah, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim difahami sebagai bentuk kita minta petunjuk. Nah, kemudian petunjuk itu dicari juga usaha. Tidak mungkin doa kumpul, mungkin saja, tapi yang umum adalah doa dan usaha. Petunjuk dalam agama itu ada di mana? Ada di pengajian-pengajian, ada di majelis ilmu kita belajar. Ya, sehingga kita tahu hukum mencuri potong tangan misalkan, jadi tahu hukum. Ya. Kemudian sholat itu hukumnya wajib dan seterusnya. Disinilah, nah maka fungsi sholat nyambung sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Karena ada kenapa sih karena sholat, ya judi misalnya, ya, STNJ, sholat terus maksiat
jalan. Nah, ini tidak memahami kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya tidak cari petunjuk itu sehingga tidak berfungsi untuk kehidupan. Baik, dalam ayat ini Allah juga menjawabnya. Setelah ucapan itu, maka Allah menjawabnya, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Inilah yang urusanku dengan hambaku itu, dan untuk hambanya apa yang dia minta. Maksudnya doa ini langsung dikabulkan. Maka sekurang-kurangnya lah ada beda orang yang sholat dan tidak sholat, minimal itu. Walaupun tidak seperti tadi di awal penjelasan, ada perbedaan orang yang mau sholat dan tidak mau sholat dari sisi mendapat petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud petunjuk di sini secara umum masalah agama, yaitu seperti ayat berikutnya. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ditafsirkan para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang berilmu dan beriman pada masa lalu. Dan sebagian adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jalannya ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Ini Yahudi, ya. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ini Nasrani. Jadi kita minta petunjuk yang utamanya tidak menjadi seperti Yahudi dan Nasrani. Maksudnya apa? Yahudi itu berilmu tapi tidak beramal. Ilmunya banyak tapi tidak amal. Tahu dia sholat subuh begini-begini keutamaannya, tapi tidak dilakukan. Tahu infak sedekah begini, itu kemiripan. Seterusnya ya tentang hal yang lebih jauh tentang agama ini. Tahu Nabi itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi terakhir, tapi dia beriman kepada Nabi yang lain dan seterusnya. Adapun Nasrani, ya, beramal tanpa ilmu. Jadi kenapa kamu mengerjakan ini? Ya orang-orang pada begini, saya ikut aja. Ini pola-pola Nasrani. Ya, makanya kitabnya orang Nasrani itu nggak ada banyak kajian, karena beramal baik, nggak perlu ada pedoman khusus. Nah, seperti itu. Jadi kita meminta kepada Allah agar tidak menjadi seperti Yahudi atau Nasrani. Orang Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Orang Nasrani beramal tapi tidak berilmu. Ya, maka ada banyak umat Islam yang sampai hari ini begitu, beramal tanpa ilmu. Kalau ditanya kenapa mengamalkan ini, yang bahasanya kayak gini, ya saya juga kayak gini. Nah, tidak mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, seperti itu. Ya, maka mulai dengan kesempatan ini, dengan membaca surah Al-Fatihah, kita akan terdorong untuk menuntut ilmu. Ya. Betapa banyak orang yang karena tidak tahu tidak melakukan sholat qobliyah subuh. Ya. Karena tidak tahu. Ya. Yang tahu apa dalilnya? Raka'ataini qabla al-fajr. Ya. Berpahala 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya seperti dunia dan seisi. Itu ketika tahu dia kerjakan dan seterusnya. Jadi saya simpulkan bahwa kajian kita tadi adalah sedikit membaca surah Al-Fatihah, memahami cara membacanya sedikit, kemudian beberapa pemahaman, di antaranya minimal jangan sampai kita tidak mampu menerjemahkan surah Al-Fatihah. Nah, hanya sambil sholat kalau ngeregep maknanya, ya, meresapi maknanya, minimal kita dapat faedah dari itu semua. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan dijawab oleh Allah yang dari hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya.
Allah jawab, maka kita juga paham mana. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah doa agar kita mendapat petunjuk kehidupan yang benar. Kalau dihubungkan dengan sirat di akhirat bagaimana? Ada hubungannya, cuma ada sedikit sebutan yang berbeda. Dikatakan siratal mustaqim itu bukan benda secara khusus, bukan secara khusus benda, tapi dia pola kehidupan. Jalan itu bukan jalan seperti jalan tol, tapi cara bagaimana selamat itu siratal mustaqim. Sedangkan pembahasan di akhirat jembatan itu, ya itu namanya sirat. Ya, sirat saja nggak pakai mustaqim. Itu penafsiran dari kalimat dalam surah Al-Kahfi, latarawunnal jahim. Kelak kita semua akan melihat neraka jahim. Melihat kemana? Kan saya bukan ahli neraka. Iya, kita akan melewati jembatan di atas neraka. Itu namanya sirat saja. Ya, disitulah manusia menyeberang. Yang ditakdirkan masuk surga akan selamat meskipun tertatih-tatih di jembatan itu. Adapun ahli neraka yang akan terjungkal masuk ke dalam neraka. Nah, untuk bisa di atas sirat dengan baik, kurang lebih kita harus berada di siratal mustaqim di dunia ini. Ya, setelah itu semoga bermanfaat. Ini baru kali kedua ya Bapak kita melakukan hal ini, maka semoga nanti bisa rutin ya, barangkali yang sudah itu. Bapak di mana? Betul. Ada belum tujuh atau satu kadang sini kadang ada makan. Bapak betul di mana? Pada sini, alhamdulillah ya kita agak inginkan orang ke sini supaya bisa agak rutin misi di sini. Sudah Bapak di mana Pak? Tengok tebingnya, kalian jadi alhamdulillah lagi bagi istirahat maka masjid, amal ibadah. Baik gitu, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam penyampaiannya. Saya tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.